Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan Malam GPDI Shoshanim. Sebelum kita mengawali renungan kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Saat malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu yang baru. Kuduskan setiap kami, berkati, sucikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ayat pokok perenungan kita malam hari ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana untuk kita semua. Ilustrasi ini dari seorang anak kecil gitu ya, yang sedang bermain di luar pengawasan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya sedang bekerja. Tetapi ketika anak ini bermain di dalam kamar orang tuanya dan dia melihat sebuah botol berisikan pil, dia pikir itu adalah permen. Jadi tanpa sepengetahuan orang tuanya, anak ini menelan banyak gitu ya dari pil tersebut, sampai ada efek samping dan asisten rumah tangganya membawa anak ini ke rumah sakit gitu ya, karena keracunan dan membuat efek dalam tubuhnya gitu, dalam tubuh anak ini. Dan asisten rumah tangga menelpon orang tuanya yang sedang bekerja dan membawa anak ini pergi ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa pil yang ditelan anak ini adalah bukan permen, tetapi adalah obat tidur dari orang tuanya gitu. Jadi sampai anak ini mengalami kesakitan yang begitu amat dalam gitu ya, sampai harus ditangani serius oleh dokter gitu, dan orang tuanya sangat khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin dari setiap kita ada yang sudah menjadi orang tua, bukan begitu bukan? Pasti sangat khawatir ketika melihat anak kita dalam bahaya, betul? Nah, jadi ketika orang tua dalam ilustrasi ini sangat panik, dia memaksa dokter untuk menyembuhkan anaknya, dan puji Tuhan, anak ini dapat disembuhkan dari segala sakitnya atau dari keracunan akibat menelan pil tidur orang tuanya gitu ya. Akhirnya disembuhkan dan dipulihkan. Terjadi pemulihan kepada anak ini. Orang tuanya sangat khawatir gitu. Nah, itulah contoh dari relevansi kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika anak kita dalam bahaya, anak yang dikasihi, sangat dikasihi dalam bahaya, dalam kesakitan yang luar biasa gitu ya, tentunya pasti secara manusiawi sebagai orang tua sangat panik. Demikian pula dengan Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Ketika kita dalam bahaya, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai kesayangannya Tuhan, dalam bahaya, Tuhan Yesus panik loh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mau datang menyembuhkan setiap sakitan kita. Di mana ayatnya? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sekali lagi, Yeremia 30 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yeremia 30, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yaitu janji pemulihan Israel. Bangsa Israel di sini ada dalam pembuangan. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Seringkali kita sebagai anak gitu ya, jauh dari pengawasan orang tua. Kita bisa bertindak apapun yang kita mau. Mungkin anak-anak muda dengan pemikirannya sendiri mau berjalan,
tanpa mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun tanya Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh melihat dalam Yeremia ini bahwa bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan. Mereka menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang ke-29, di sana menggambarkan reaksi semaya dari orang-orang bangsa-bangsa Israel ini, menyebut Nabi Yeremia ini sebagai seorang nabi palsu yang dibuang gitu. Dan bangsa Israel itu sangat membencinya. Kenapa? Karena Nabi Yeremia ini membawa nubuatan yang baik gitu ya, untuk mereka kembali kepada Tuhan dan bertobat serta taat. Tapi bangsa Israel tidak menerima ajaran itu. Bangsa Israel tidak menerima nasihat itu. Seringkali kita tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Kita mau berjalan semau kita sendiri. Gitu. Sampai pada akhirnya kita harus mengalami masa-masa pembuangan kita seperti bangsa Israel dalam masa pembuangannya. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Pemulihan bagi Israel. Ketika Israel tidak taat, ketika Israel terus bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap pelihara. 40 tahun lamanya mereka mengembara, Tuhan pelihara kasut mereka tidak rusak. Tuhan pelihara pakaian mereka, makanan mereka. Berarti di sini bukan berarti kita ketika melakukan dosa, ketika kita tidak taat, Tuhan tetap pelihara kita, tidak. Di sini janji pemulihan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel supaya menyadarkan bangsa Israel dan kembali bertobat, kembali ke dalam jalannya Tuhan. Karena di ayat 17 ini dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Seringkali terkadang kita mengalami luka-luka, kesakitan seperti ilustrasi anak kecil tadi yang saya ilustrasikan di awal. Dia mengalami kesakitan sampai harus ditangani oleh dokter. Nah, ketika kita mengalami luka-luka, sakit penyakit, luka di sini berbicara tentang kesakitan, atau juga bisa jadi berbicara tentang dosa yang mematikan. Nah, manusia yang berbuat dosa tidak bisa disembuhkan oleh tangan medis gitu ya, atau dengan perbuatan baik kehidupan orang tersebut dan taat dalam agamanya gitu. Tetapi siapa yang bisa menyembuhkan dosa? Siapa yang bisa menyembuhkan luka-luka kita? Hanya Allah. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap luka yang kita alami. Di ayat yang ke-17b dikatakan bahwa sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Seringkali kita dalam posisi yang terbuang, ataupun seringkali lewat luka-luka itu, lewat dosa yang kita lakukan, kita berada dalam posisi yang terbuang. Sebab apa? Sebab dari kehidupan kita sendiri. Kita yang menciptakan dosa itu, dan kita yang menciptakan setiap di luar ajaran yang Tuhan firmankan. Tetapi kita melihat janji pemulihan Allah bagi bangsa Israel, sekalipun mereka dalam pembuangan, Tuhan tetap mau pulihkan mereka. Asalkan apa? Mereka kembali taat, kembali menyadari dan bertobat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pemikiran kita sendiri dengan rancangan-rancangan Tuhan, rancangan-rancangan kita sendiri tanpa mengindahkan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara dan saya.
Tuhan mau mengobati setiap luka-luka yang kita alami. Dan jika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita yakin kalau Tuhan menyembuhkan setiap luka kita. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-22, Yeremia 30 ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ketika kita kembali bertobat, kembali datang kepada Tuhan, Tuhan menjadikan kita umatnya, bahkan anak kesayangannya. Dan Tuhan mau tetap menjadikan dirinya sebagai Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini datang kepada setiap kita untuk kita kembali bertobat dan taat kepada Tuhan, kembali datang kepada kasih Tuhan itu. Ya, kalau tadi ilustrasi di awal saya menggambarkan anak kecil ini, dia membutuhkan pertolongan dokter. Tetapi ketika kita dalam masalah, dalam luka yang begitu berat, kita membutuhkan dokter di atas segala dokter. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang dalam setiap kehidupan kita. Sesulit apapun persoalan yang saudara alami, sesakit apapun penyakit yang engkau derita, yakinlah ketika engkau datang, mengaku dosa, dan taat akan firman Tuhan, Dia, Jehovah Rapha, Allah penyembuh. Dia pasti menyembuhkan setiap luka-luka yang kita alami. Saya tertarik dengan King James Version ya. New King James Version di sana dikatakan bahwa I will restore health to you and heal you of your wounds. Tuhan akan merestore, Tuhan akan membuat baru setiap health to you, menjadikan kita sehat lagi, kuat lagi, and heal you of your wounds, dan menyembuhkan segala luka-lukamu. Percaya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Dia adalah Allah penyembuh. Dia sanggup memulihkan setiap penderitaan yang kita alami. Amin. Untuk ayat yang terakhir, mari sama-sama kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Di sini 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Karena dalam setiap kelemahan kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Untuk itu mengapa kita perlu dokter di atas segala dokter, raja di atas segala raja. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu bekerja sempurna. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita derita saat ini, apakah itu bentuk luka-luka, masalah, sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan. Maka Dia, Allah penyembuh, Yehovah Rapha, akan menyembuhkan kita. Sebab di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu datang mengakui setiap dosa kami kepadamu. Maka di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja sempurna melawat kehidupan kami. Engkau Allah, Tuhan Yehovah Rapha, Kau sanggup menyembuhkan setiap sakit kami. Kau sanggup menyembuhkan Tuhan segala apapun yang kami derita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu yang sudah menyaksikan tayangan ini, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.